Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan sebelumnya, saya Indriani. Saya dari tim HG Podcast Bapak. Boleh bisa diperkenalkan Pak? Dengan Bapak siapa dan jabatannya apa nih Bapak? Ya, saya Pak Edi Purwanto, Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Sejahtera. Baik Bapak Edi ya Pak. Pak Edi, jangan salah sebut Pak Purwanto ya. Oh ya siapa Pak? Baik Bapak, kebetulan hari ini saya dan tim juga berkunjung ke salah satu kafe yang unik di Cirebon nih Pak, yaitu kafe SMK yang berada di SMK 2 Negeri Cirebon. Saya mau tanya Pak, meminta sedikit testimoni dari Bapak selaku Bapak Kabid ya Pak ya, Ya, betul. terkait pelaksanaan dan juga pesan Bapak terhadap adanya kafe ini gitu Pak. Ya. Yang pertama tentunya saya senang ya, di sekolah ada kafe, pas pinggir jalan. Jadi kalau kita bicara tentang market, pasti ada di jalan yang mungkin semua orang bisa masuk. Dan yang kedua, kaitan dengan kalian. Dengan Pak sudah, karena ada kalian kuliner yang di sini. Artinya kalau ada kafe, ada tempat untuk praktek anak-anak. Nah, di sini di SMK 2 ini tentunya adalah mengkolaborasikan praktek pembelajaran yang di sekolah dengan industri dengan mewujudkannya Digit Factory yang ada di sekolah. Kita ingat bahwa bermacam prospek pembelajaran itu ada di sekolah maupun ada di industri. Nah, salah satunya yang ada di sekolahnya adalah kafe yang ada di SMKN 2 Cirebon. Lezat Cafe. Lezat Cafe teman-teman. Ya, luar biasa ya. Berarti emang semua makanan dan minumannya lezat ya Pak ya? Harusnya lezat sesuai dengan nama dong. Lezat Cafe di SMKN 2 Cirebon. Lalu Pak, menurut Bapak apa kira-kira dampak positifnya nih Pak dari adanya pelaksanaan atau berdirinya kafe lezat? Ya, tentunya kalau dampak positifnya apakah kita ya, kalau peningkatan pembelajaran pasti akan berdampak yang signifikan terhadap SDM. Kenapa? Kan tentu gurunya harus berpikir bagaimana terus menyiapkan siswanya, tentunya juga mendapatkan pembelajaran yang real nanti sebelum mereka ada di dunia sesungguhnya setelah dia lulus. Artinya apa? Artinya ini akan membentuk karakter anak kita saat berada di SMK, di lingkungan yang nantinya akan dia. Terima kasih. Lalu saya mau pasang juga nih Pak, kira-kira harapan Bapak terhadap kafe ini ke depannya seperti apa Pak? Ya, kalau kafe ini ke depan ada dua. Yang pertama tentunya dari sisi pembelajaran ini meningkat, ya peningkatan mutu tadi. Dan yang kedua juga karena sudah ada kafe, Ya. omset dong. Nah, kalau dari omset maka praktis SMK 2 Cirebon harus segera ke BLD. Harus nih siapapun yang ada pola di sini keamanan dan pola keamanan di keuangan maka program BLD harus segera. Baik, berarti emang ini sudah beroperasi lama Pak? Ya, kalau ini kan baru nih. Oh ini baru. SMK 2 Cirebon ini kan untuk bertransformasi menuju ke BLD. Artinya sebelum sampai BLD inilah proses yang harus dilalui sehingga saat nanti kita tetapkan maka SDM yang ada di sini guru kepala sekolah, guru semua tidak keteter. Berarti memang adanya berdirinya kafe ini tuh sangat bermanfaat tidak hanya untuk siswanya saja ya Pak, tidak hanya sebagai tempat praktik gitu, tetapi bermanfaat juga bagi guru beserta keseluruhan ekosistem yang ada di sekolah. Betul. Nah, teman-teman kata unik sekali ya, maksudnya kapan lagi dan di mana lagi gitu ada sekolah yang memiliki kafe teman-teman. Teman-teman di sana barangkali ingin coba bisa datang ke kafe Lezat SMK 2 Cirebon. Gitu ya Bapak ya. Ya, jadi orang di sekitar Cirebon hampir dong di Lezat Cafe SMKN 2 Cirebon. Oh ya Pak, kira-kira di sini sampai jam operasional pukul berapa atau mengikuti jam sekolah? Atau sampai malam Pak? Ya, kalau kita sudah mempersiapkan kafe, tentunya harus dinikmati untuk masyarakat. Jadi bukan hanya untuk yang ada di dalam.
Nah tentunya masyarakat sekolah yang menentukan nanti ini untuk masyarakat ini segmennya siapa saja dan sampai berapa tentunya harus diatur. Kalau segmennya hanya untuk anak-anak saja jangan sampai malam dong. Tapi kalau segmennya kita atur sampai pada usia 40-an katakanlah, tentunya yang kita harus batasi dengan melihat kondisi faktor yang ada di kota Cirebon misalkan. Kita kan nggak boleh nih jam malam, jangan sampai kalau malam dong. Itu barangkali. Yang kedua juga jangan sampai anak-anak kita nanti belajarnya prakteknya terlalu malam nanti. Jadi menghambat lain gitu ya, Harus Pak? bisa juga dengan orang tua. Itu artinya juga faktor-faktor itu lakukan. Nah kalau tanya jamnya persis, tanya ke kepala sekolah, pengelola kafe gitu ya. Aduh, Pak. Artinya kami kalau menghibur, Terima kasih banyak atas testimoninya ya Pak ya. ya Semoga kedepannya Besar Cafe ini terus maju karena memang penuh perhitungan dan penuh pertimbangan ya Pak ya, Ya. untuk membangun atau enggak menambah pengalaman dari siswa itu sendiri. Oh ya, Bapak mari kita sebutkan jargon panggil keluarga siapa ya? aku ada jargonnya ya. Ada Pak. Oke, siap. Latihan dulu. Boleh Pak, boleh. Latihan dulu ya Pak. Oh, udah, kalau Pak udah ikut aja. Oh, belum. Udah, hafal lah. Gimana ya? Nanti saya bilang ada podcast tolong berjalan hidup yes banget gitu Pak. Oke. Saya hitung siap. 1, 2, 3 ya Pak ya. Ya. 1, 2, 3. Pakai podcast tolong berjalan hidup yes banget. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agi Podcast, lalu perjalanan hidupnya banget. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas terkait salah satu keunikan yang ada di SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Nah, kira-kira apa aja keunikannya? Saksikan sampai dengan video ini selesai. Nah, di sini juga kita sudah bersama dengan para narasumber dan juga para tamu yang sudah kita siapkan secara khusus, yang pastinya kita akan membahas secara tuntas bagaimana keunikan-keunikan yang akan nanti kita ketahui bersama. Nah, di sini sudah ada dengan kami, ada Adit dan juga ada Kak Sero. Ya. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui apa sih keunikan dari SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Nah, langsung aja mungkin yang pertama dari Ibu Ami dulu. Ibu, kalau boleh tahu ya terkait sejarah diadakannya kafe ini.
berjalan pengangkatannya dibuatkannya sebuah kafe itu pada misalnya karena memang ada sebuah tujuan yang dituju karena yang sedikit atau memang karena ini ada sejarah tertentu. Berarti murni pure karena memang ini merupakan sebuah program dari sekolah gitu ya, untuk mengembangkan tadi yang apa yang sudah dimiliki oleh anak-anak mungkin secara teori yang didapatkan di kelas itu dipraktekkan secara di lapangan seperti apa. Nah, lalu terkait nama sendiri ini kan namanya kan kafe sejati. Kafe Lezat. Oke, nah ini kan namanya kafe Lezat. Itu kira-kira di balik nama itu ada apa ceritanya dong? Kenapa namanya kafe Lezat gitu? Serta-merta nama Lezat ini ada gitu, tapi ada pertimbangan matanya gitu. Oke, berarti sebelum kafe ini bernama kafe Lezat teman-teman, ternyata memang bahkan tetap ada beberapa nama lain gitu. Nah, tetapi nama yang paling cocok dan yang dipilih ternyata itu yang kafe Lezat. Nah, iya. Berarti memang ada makna yang khusus ya Bu ya, dan ini menjadi sebuah branding yang dimiliki oleh SMA 2 yaitu dengan nama Lezat ya. Jadi bukan hanya terkait ini aja ya, tapi yang lain pun ya menggunakan ini Lezat. Nah, itu kan tadi kita dengar dari Ibu Ami gitu kan ya. Nah, sekarang mungkin di sini saya pengen gimana sih menurut pandangan teman-teman nih dari Kak Adit dulu kan ya. Nah, kalau menurut Kak Adit kira-kira dengan adanya hadirnya sebuah kafe Lezat ini itu tuh berpengaruh seperti apa nih kepada siswa yang ada di SMK?
Tadi cukup menarik Pak, karena nongkrong di sini makan siang ini nih yang saya sedikit highlight. Biasanya ya anak-anak itu kan mungkin dalam tanda kutip cenderung kayak yang sama sekolah tuh ya belajar aja gitu sampai mungkin ada yang bolos dan lain-lain itu kan nongkrongnya di luar gitu. Nah, tapi dengan hadirnya kafe seperti ini kan bakal mempengaruhi karena dari nongkrongnya di sini gitu kan, makanya di sini itu ada pengaruh tersebut kan. Iya. Tadi Kak Adit kan sudah menyampaikan gitu kan, ini ada beberapa dampak gitu kan yang dirasakan baik itu secara untuk melatih skill maupun secara tadi dengan memudahkan kita lah gitu, baik itu dari mereka maupun dari tempat gitu kan. Kalau dari Kak Selo sendiri kira-kira apa sih dampak manfaat yang dirasakan langsung oleh siswa-siswi yang ada di SMK 2 Kota Cirebon ini dengan hadirnya kafe yang rendah? Berarti secara dari segi personal ada, tapi untuk secara pun ada yang baik tadi secara komunitas juga ternyata teman-teman di sini karena kampenya bukan hanya untuk siswa-siswi yang ada di SMK 2, tapi melainkan untuk warga umum di Kota Cirebon juga. Jadi teman-teman siswa di sini sudah terbiasa untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang baru gitu kan, orang-orang dari luar. Nah, terus mungkin ini kan sebuah program dari pihak sekolah gitu. Nah, itu apakah seluruh siswa nanti akan merasakan atau memang hanya siswa-siswa tertentu yang sudah ya istilahnya siswa terpilih lah gitu, yang bisa merasakan bagaimana sih kita mengimplementasikan teori yang kita dapatkan. Kita kan tadi ya, kita tuh kita kalau untuk mencari sesuatu yang di kita perlu kelas itu, jadi memang semua itu ada. Tapi untuk tempat di mana nanti kita pilih sesuai sama itu juga nanti ada orang yang kita pastikan dalam mereka dengan berkait apa kerja terus jadi dia itu
otomatis kalau yang untuk kafe dan lain memang kita ada sedikit seleksi di sana. Berarti tidak serta-merta semua siswa yang ada di sini, mungkin yang kelas 11 ini bisa merasakan apa ya? Mungkin bukan itu ya, tapi mengimplementasikan efisiensi gitu. Nah, kalau untuk dari luar sendiri, kalau tadi kan mungkin dari siswanya ya. Kalau dari luar apakah ada nih kayak mungkin untuk balikanya atau pegawai ini kita ambil dari luar supaya open recruitment dari luar selain dari yang pengelola. Dengan adanya kafe ini, kira-kira ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri nggak untuk SMK Kompetensi ini untuk menarik daya tarik dari luar dari masyarakat? Daya tariknya adalah di sini itu yang lainnya semua siswa. Memang benar-benar apa ya, dilayani, mengarahkan dan lain sebagainya. Kalau mereka mungkin oke apa yang lain dari siswa itu yang benar-benar membuat Teman-teman, pasti teman-teman juga kan akan penasaran apa sih yang menjadi pembeda dan menjadi daya tarik dari kafe lezat ini gitu. Nah, menurut Kak Adit, kira-kira yang menjadi pembeda nih antara kafe di sini dengan kafe di luar itu apa? Sama yang bikin menarik orang-orang luar untuk join ke sini itu apa? Yang mungkin terlalu mahal gitu kan.
tadi kan terkait kita udah membahas nih teman-teman yang tadi dari segi mahasiswanya dari apa? Ulang. Nggak menjadi mahasiswa ya, lanjut aja. Nggak apa-apa. Nah, tadi kan mungkin teman-teman kita udah sama-sama sama-sama mengetahui nih dari pandangan pengelola seperti apa, dari pandangan siswanya seperti apa. Nah, sekarang kira-kira nih menu kesukaan ataupun menu favorit dari Cafe Lezat ini apa? Nah, mungkin saya sebagai mulainya kalau yang tidak ada apa-apa. Kita mulai dari yang muda-muda dulu nih. Karena kan kalau kafe enggak sebenarnya tidak apa. Ini kan saya muda. Ya, beda bedanya aja. Beda bedanya aja. Iya. Ini siapa kalau yang tadi seumuran Nah, kalau dari Kak Selo, kira-kira apa sih yang menu paling disukai orang-orang nih kalau datang ke Cafe Lezat nih yang pertama iya menu yang itu apa sih tuh Kak Selo? Kalau untuk minuman ya, biasanya itu ada kombinasi yang paling dasar. Karena tadi dengan harga segitu kita bisa merasa kopi yang creamy banget kan harga banyak ya. Itu kopi itu kopinya berasa, creamy. Jadi nggak kalah sama yang lainnya gitu. Terus kalau untuk makanan ya, makanan aku lebih suka dari tengah kemarin, dekat kemarin. Itu juga worth it banget dan rasanya enak banget. Porsinya juga enggak sedikit ya, maksudnya mengenyangkan. Jadi dengan harga segitu kita udah kenyang, bisa enak, kemudian bisa santai di sini ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Untuk snack, biasanya aku pesen waffle ice cream. Karena kan ceweknya suka yang manis-manis ya, suka yang manis-manis jadi kalau waffle ice cream itu manis buat penutupnya lah gitu di waffle ice cream. Iya gitu. Nah, itu juga dikenakan tadi disebutkan oleh Kak Selo gitu. Ya, favorit juga bisa ada yang prestasi sama ternyata di sini itu selain keunikan dari segi yang melayani itu dari siswa-siswinya, tapi dari segi pemberian nama pun unik-unik. Ini jarang-jarang ada kopi yang namanya kopi beasiswa, kopi prestasi. Ini sebuah keunikan kan? Betul. Nah, karena ini sebuah keunikan, kita akan mencari tahu dari pengelola. Kira-kira kenapa Bu ini? Namanya kok bisa gitu Bu? Namanya beda gitu. Kok ada kopi beasiswa, kopi prestasi? Apa sih Bu gitu? Kenapa ya kira-kira? Apa ya? Mungkin karena sekolah ya, libur sekolah jadi kadang orang gini caranya. Oh ya udah sih pesan prestasi juga pesan prestasi. Kadang kayak gitu mas. Gitu. Terus ini yang beasiswa nih, beasiswa apa ya? BIK bagaimana nih? Kadang suka bercanda gitu. Jadi entah ya asal contohnya aku juga mungkin nanti bawahnya lebih jelas lebih detail tapi ngomong itu di prestasi ini kan kita lihat anak sekolah jadi ya nggak jauh-jauh dari prestasi kayak gitu kan sama beasiswa juga. Berarti penamaan itu memang benar-benar untuk menjadi daya tarik ya. Betul. Jadi kayak ketika orang datang ke sini nih, nanti nih bakalan nempel gitu. Penasaran gitu. Kopi beasiswa gitu kan, kopi prestasi gitu. Nah, ini teman-teman pokoknya wajib untuk mencoba sih teman-teman yang apa di HG Podcast. Langsung aja, lanjut aja. Nah, tadi kita udah membahas ini dari sejarah ya, sejarah ini didirikan buatnya tadi apa
generasi muda, generasi zilenial ke atas, itu wajib untuk mencoba datang ke sini. Nah, untuk penutupnya kita ada slogan dari Hage Podcast. Nanti kalau saya bilang Hage Podcast, nanti teman-teman bisa ikutin. Telur, perjalanan hidup, yes, banget. Lalu perjalanan hidup, yes, Gitu ya. iya. Oke, coba ya. Hage Podcast, lalu perjalanan hidup, yes, banget. Sekian podcast pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk teman-teman men-follow dan juga mengikuti perkembangan setiap informasi dan juga konten yang diberikan oleh Hage Podcast, bisa melalui IG dari Hage Podcast, dari TikTok Hage Podcast, ataupun dari YouTube Hage Podcast. Sampai berjumpa pada episode berikutnya.